Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Alismianti akan menjelaskan mengenai teorema Darboux, yaitu teorema 6.2.12. Bunyi teorema Darboux yaitu diketahui selang tertutup I dalam interval A, B dan fungsi f yang memetakan I ke dalam bilangan real. Jika f terdiferensial pada I dan diketahui K adalah bilangan yang terletak di antara f aksen A dan f aksen B, maka terdapat paling tidak satu titik C yang merupakan anggota A, B yang memenuhi sifat f aksen C sama dengan K. Baik, dari teorema Darboux tadi bunyinya, maka bisa kita buat dalam bentuk grafik ya. Nah, ini grafik sumbu X-nya dan ini sumbu Y atau fx. Nah, dari teorema Darboux tadi kita ketahui bahwa ada sebuah fungsi f yang terdapat dalam selang I yang intervalnya itu ada A dan B. Kemudian ada turunan yaitu f aksen A dan f aksen B. Kurang lebih seperti ini ya, fungsi f yang turunannya A, jadi f aksen A. Akan kita hubungkan ke sini. Dan f aksen B atau turun dari fungsi terhadap B. Nah, tadi dikatakan bahwa ada sebuah bilangan yang terletak di antara f aksen A dan f aksen B, yaitu bilangan K. Jadi letaknya itu bisa di sini, di sini, di sini, di sini, atau di sini. Tapi bukan bilangan f aksen A dan juga bukan dari bilangan f aksen B. Atau bukan daerah hasil dari f aksen B atau f aksen A. Tapi di antara f aksen A dan f aksen B. Jadi kita misalkan titiknya itu di sini ya. Ini K-nya. Nah, bunyi tadi bahwa ada f aksen C sama dengan K. Berarti ini f aksen C turunan dari C. Turunan dari A f aksen A. Berarti kalau K di sini ada C. Kurang lebih seperti ini. Grafiknya bisa seperti tadi ya, karena K-nya kan bisa berubah, bisa di antara ini ya. Bisa di antara f aksen A sampai f aksen B, berarti sekitaran ini kan. Letaknya bisa di sini ataupun sekitarannya. Nah, jadi kurang lebih grafiknya seperti ini ya. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa f aksen A lebih kecil dari K dan K lebih kecil dari f aksen B. Kemudian kita definisikan sebuah fungsi juga pada bilangan I pada interval selang I, yaitu fungsi G. I tadi kan intervalnya A, B. Berarti selain F yang punya interval pada selang I tadi A, B, G juga punya intervalnya A, B juga. Dan bentuk definisinya untuk Gx atau fungsi G adalah Kx dikurang Fx, di mana X adalah anggota dari selang I, yaitu A, B. Nah, turunan dari G aksen X adalah K dikurang F aksen X. Intervalnya kan ada A, B. Berarti ada X sama dengan A dan X sama dengan
B. Yang pertama, kita akan hitung X sama dengan A. G aksen X tadi sama dengan K dikurang F aksen X. X-nya kita ganti A, maka G aksen A sama dengan K dikurang F aksen A. Di sini G aksen A-nya lebih besar dari 0. Kenapa? Kita balik lagi ke sini. Asumsi ya. Ini namanya asumsi. Berdasarkan grafik bahwa K itu lebih besar dari F aksen A dan F aksen B lebih besar dari K. Jadi di sini kan K dikurang F aksen A. Nah, di sini K-nya lebih besar, sudah otomatis kalau K-nya lebih besar dari F aksen A, maka K-nya itu ketika dikurangkan dengan F aksen A pastilah lebih besar dari 0. Ya. Berdasarkan lemma 6.2.11 bahwa untuk GA di lemma GX ya. Nah, di sini kita GA lebih besar dari 0 G aksen A. Di sini G aksen X. Di sini kita pakai G aksen A yang juga lebih besar dari 0, maka terdapat delta yang lebih besar dari 0 yang memenuhi sifat untuk setiap X anggota dari I, di mana intervalnya yaitu X lebih besar dari A dan lebih kecil dari A tambah delta. Sehingga dari lemma yang sebelumnya pembuktiannya terbukti, terdapat GX yang lebih besar dari GA, sehingga tidak maksimum dari G tadi, dari GA tadi, yang mana X-nya sama dengan A, karena dikatakan bahwa GX-nya lebih besar dari GA. Kemudian itu X-nya sama dengan B. Nah, sama ya, G aksen X-nya K dikurang F aksen X. Jadi G aksen B sama dengan K dikurang F aksen B. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita balikkan lagi ke asumsi yang pertama bahwa K itu lebih besar dari F aksen A dan lebih kecil dari F aksen B. Jadi kalau K-nya lebih kecil dari F aksen B, maka nilai dari G aksen B-nya lebih kecil dari 0. Kalau misalnya dua-dua positif kan, K-nya lebih kecil dari F aksen B, maka hasilnya negatif kan, atau lebih kecil dari 0. Berdasarkan lemma juga berdasarkan lemma 6.2.11 yang sebelumnya itu yang A. Nah, yang sekarang berdasarkan lemma 6.2.11 yang B, dikatakan bahwa tadi kan G aksen B-nya lebih kecil dari 0,
Sesuai dengan lemma 6.2.11 yang D, terdapat delta yang lebih besar dari 0 juga, memenuhi sifat X untuk setiap X anggota I, di mana intervalnya X itu lebih besar dari B dikurang delta dan lebih kecil dari B. Dan hal ini berdasarkan lemma yang sudah dibuktikan sebelumnya berlaku Gx lebih besar dari Gb, sehingga tidak maksimum juga dari Gb, dari fungsi G atau Gb tadi, yang mana X-nya sama dengan B, karena Gx-nya lebih besar daripada Gb. Nah, karena tidak maksimum di titik X-nya itu A, B, maka pasti ada gitu di antara A, B, tapi bukan A, B. Jadi kalau dalam interval tadi itu nih ya, A ini B, dia ada di antara ini, tapi bukan A ataupun B. Nah, tadi kan sudah kita gambar ya, sebelumnya ada titik C di antara A, B. Berarti ada di C yang merupakan anggota dari A, B, atau letaknya di antara A, B. Sehingga dari teorema 6.2.1 menjamin bahwa ada fungsi G aksen C yang nilainya sama dengan 0. Di sini tadi kan kita asumsikan bahwa ada bilangan di antara A, B yang merupakan anggota A, B kan, itu titik maksimumnya. Maka dari fungsi ini kita masukkan ke fungsi awal dari G aksen X. G aksen X sama dengan K dikurang F aksen X. Kalau variabel X-nya kita ganti dengan C, maka G aksen C sama dengan K dikurang F aksen C. Nah, nilai G aksen C-nya kan sudah diketahui bahwa G aksen C sama dengan 0. Maka kita substitusikan, masukkan nilai G aksen C-nya sama dengan 0, K-nya dikurang F aksen C. Kita pindahkan ruas, F aksen C sama dengan K. Maka teorema Darboux terbukti.